karakter dasar manusia. Karakter dasar manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, sifat dasar manusia. Yang kedua, gambaran organ otak manusia. Yang ketiga, relasi organ tubuh manusia dengan sifat dasar manusia. Yang keempat, proses implementasi nilai karakter. Karakter dasar manusia. Poin pertama, sifat dasar manusia. Menurut Florence Litter dalam bukunya Personality Plus, menyatakan bahwa manusia memiliki 4 sifat dasar. Sifat dasar yang pertama ada sanguinis, yang kedua melankolis, ketiga koleris, dan yang keempat phlegmatis. Yang pertama, sanguinis atau populer. Sanguinis ini merupakan karakter manusia yang ingin dikenal dan selalu eksis. Biasanya, orang yang memiliki sifat ini berkarakter menyenangkan, terbuka, percaya diri, dan optimis. Namun, apabila sifat sanguinisnya ini berlebihan, orang tersebut akan kurang berwibawa, terlalu banyak tertawa, dan hidupnya kurang teratur. Yang kedua, melankolis atau sempurna. Orang yang memiliki sifat melankolis umumnya berkarakter perfeksionis, di mana orang tersebut memperhatikan segala hal secara detail, teliti, rapi, dan teratur. Orang ini juga memiliki sifat pemikir dan hati-hati. Karakter melankolis ini memiliki sisi negatif yaitu peragu, sensitif, dan terlalu introspektif. Ketiga, koleris atau kuat. Karakter dasar ini cenderung ambis, aktif, tegas, dan teguh pendirian. Namun, jika karakter tipe ini terlalu berlebihan, akan menjadi sisi negatif untuk menghalalkan segala cara untuk keinginannya. Orang dengan karakter tipe ini bekerja keras, cepat tanggap, dan tidak sabaran. Dengan tipikal terbuka, mudah berkomunikasi, dan memiliki sifat bos dalam dirinya. Namun, orang ini biasanya juga memiliki sifat keras kepala, tidak mau kalah, dan sulit mengakui kesalahan. Yang keempat, phlegmatis atau pengamat. Karakter phlegmatis ini berkarakter pengamat, konsisten, santai, dan tenang. Namun, orang ini sulit ditebak, terlihat pemalu dan pendiam. Tipe ini terkesan menghindar dari tanggung jawab, sulit bergerak, dan bermotivasi rendah. Sisi lain dari karakter dasar ini bersifat terburu-buru, pemalas, dan suka menunda pekerjaan. Menurut Carol Esperson dalam bukunya The Hero Within, memaparkan ada 6 tipe karakter manusia. Di antaranya yang pertama ada orphan, yang kedua wanderer, yang ketiga warrior, keempat altruist, kelima innocent, dan keenam magician. Yang pertama orphan, atau sifat ketidakberdayaan. Life is suffering atau hidup adalah penderitaan. Kalimat tersebut seolah menjadi moto hidup orang yang memiliki sifat orphan. Sisi positif sifat ini adalah kemudahannya untuk bekerja sama, sedangkan sisi negatifnya sifat ini selalu meminta tolong. Yang kedua, wanderer atau tidak bisa diam. Life is adventure, yang artinya hidup adalah petualangan. Karakter ini memiliki sisi positif dengan rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi memiliki sisi negatif juga yang sulit dikendalikan. Yang ketiga, warrior atau sifat bersaing dan berkelahi. Life is battle, berarti hidup adalah pertempuran. Karakter ini bersifat tanggung jawab dan realistis, tetapi keputusan selalu mengandalkan power. Yang keempat, altruis atau sifat suka menolong, memiliki moto berkomitmen untuk selalu menjadikan sesuatu lebih baik. Sifat ini akan berbuat banyak untuk orang lain, tetapi sisi negatifnya terkadang lupa diri dan ria. Yang kelima, innocent atau sifat bebas merdeka. Life is joy, hidup adalah kegembiraan. Karakter ini bermisi bahagia dan memiliki sifat hablum minannas serta hablum minallah. Yang keenam, magician atau tukang sulap atau pengubah. Memiliki moto menciptakan dunia yang saya inginkan. Karakter yang menonjol dari tipe ini adalah berpikir, merasa, dan mengubah, sehingga dapat menjadi manusia sebagai khalifah fil ardi. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu gambaran organ otak manusia. Otak adalah pengendali semua fungsi tubuh manusia. Otak merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Jika otak kita sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh serta menunjang kesehatan mental kita. Apabila otak kita terganggu, maka kesehatan tubuh dan mental juga ikut terganggu. Selain itu, otak juga merupakan organ yang paling rumit.
Ada 3 bagian otak manusia yang terdiri dari batang atau otak reptil, sistem limbi atau otak mamalia, dan neokorteks. Pertama, batang otak atau brainstem atau juga disebut otak reptil. Batang otak terletak di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak inilah yang mengatur fungsi dasar manusia, termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia. Batang otak dijumpai juga pada hewan seperti kadal dan buaya. Oleh karena itu, batang otak sering juga disebut dengan otak reptil. Otak reptil mengatur perasaan teritorial sebagai insting primitif. Tugas dari otak reptil ini memiliki tanggung jawab atas fungsi-fungsi motor sensorik atau pengetahuan tentang realitas fisik yang berasal dari panca indera. Kegiatannya berkaitan dengan insting mempertahankan hidup dan dorongan untuk mengembangkan spesies, tumpuan perhatian pada makanan, tempat tinggal, reproduksi, dan perlindungan. Ketika merasa tidak aman, otak reptil ini spontan bangkit dan bersiaga untuk melarikan diri dari bahaya, yaitu fight or flight. Lawan atau lari saat datangnya bahaya. Sistem otak reptil merupakan masa-masa perkembangan awal manusia. Hal yang harus menjadi perhatian kita adalah bahwa otak reptil ini tidak boleh mendominasi karena akan berdampak manusia tidak dapat berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Kedua, sistem limbi atau otak mamalia. Sistem limbi keberadaannya mengelilingi otak reptil dengan sistem limbi yang sangat kompleks dan luas. Otak mamalia ini terletak di bagian tengah dari otak manusia. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Sistem ini bertanggung jawab atas sifat emosional dan kognitif. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostatis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Intinya adalah pada fungsi proses penyimpanan perasaan manusia, pengalaman yang menyenangkan, memori, dan kemampuan belajar manusia. Sistem ini mempunyai fungsi mengendalikan bioritme manusia, seperti pola tidur, lapar, haus, tekanan darah, detak jantung, gairah seksual, temperatur tubuh, metabolisme, dan sistem kekebalan. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa pengendalian emosinya akan berdampak pada fungsi tubuhnya, sehingga dapat mempengaruhi kesehatannya. Sistem limbi ini merupakan tombol kontrol utama manusia dalam memanage informasi dan panca indera, kemudian didistribusikan ke bagian pemikir otak manusia, yaitu neokorteks. Bagian terpenting dari limbik sistem adalah hipotalamus, yang salah satu fungsinya adalah bagian memutuskan mana yang perlu mendapat perhatian dan mana yang tidak. Ketiga, neokorteks, yaitu merupakan bagian otak manusia yang terbungkus dan berada di sekitar bagian atas dan sisi-sisi sistem limbik, membentuk 80% dari seluruh materi otak. Neokorteks merupakan tempat bersemayamnya kecerdasan manusia. Sistem otak inilah yang mengatur pesan-pesan yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, dan sensasi tubuh manusia atau panca indera, menghasilkan proses pengaturan penalaran, berpikir secara intelektual, pembuatan keputusan, perilaku waras, bahasa, kendali motorik sadar, dan ideasi atau penciptaan gagasan nonverbal. C. Relevansi organ tubuh manusia dengan sifat dasar manusia. 1. Otak kiri atau IQ biasanya berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan membaca dan menulis, serta berhitung. Sebagian besar orang mengandalkan otak kirinya disebabkan karena
Pendidikan formal atau jenjang pendidikannya banyak mengasah kemampuan otak kiri. 2. Otak kanan atau EIQ biasanya berhubungan dengan sosialisasi, komunikasi, interaksi, serta pengendalian emosi. Di otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif, merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh. Contohnya seperti menyanyi, melukis, dan segala jenis kegiatan kreatif lainnya. Orang yang cenderung menggunakan otak kirinya biasanya kurang pandai dalam hubungan sosial, sedangkan orang yang menggunakan otak kanannya biasanya pandai bergaul tetapi mengalami kesulitan dalam belajar hal-hal teknis. D. Proses implementasi nilai karakter. Apa saja sih yang berperan dalam proses implementasi nilai karakter? 1. Guru. Guru menjadi sumber inspirasi, tauladan, serta contoh. 2. Kebiasaan, yaitu membiasakan diri melakukan dialog untuk melatih penginderaan menjadi lebih baik. 3. Efektif. Yang dimaksud efektif di sini yaitu melakukan sesuatu yang benar-benar sudah terasah melalui pengalaman hidup. 4. Belajar. Belajar melalui tantangan hidup. Contoh seperti sabar karena tugas yang terlalu banyak, sabar karena nggak punya ayang, hidup hemat karena jauh dari orang tua serta belum bekerja. Pasti ada saja momen yang akan menjadi pelajaran hidup. 5. Action, yaitu memperbaiki kesalahan sebelumnya menjadi tindakan positif untuk tindak lanjut yang lebih baik.